Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia, tamu K401818234 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan prinsip umum evaluasi. Yang pertama, dapat mengukur apa yang ingin diukur. Kedua, teknik evaluasi harus dipilih sesuai apa yang ingin diukur. Ketiga, untuk evaluasi yang komprehensif diperlukan lebih dari satu teknik evaluasi. Empat, setiap teknik evaluasi mempunyai keterbatasan. Dan terakhir, evaluasi harus dilakukan secara objektif, jujur, dan adil. Perkenalkan, nama saya Uniati, stambuk A40118252 kelas F. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi tes. Pada poin pertama, pengertian kisi-kisi. Pengertian kisi-kisi adalah suatu format berupa matriks yang memuat informasi yang dijadikan pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi suatu tes. Selanjutnya, pada poin kedua, kisi-kisi merupakan penuntut dalam pembuatan butir soal. Maksudnya, kisi-kisi merupakan petunjuk dalam menulis soal. Dalam pembuatan soal atau evaluasi pembelajaran, diperlukan kisi-kisi sebagai target yang hendak dicapai seseorang dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, poin ketiga, kisi-kisi berisi informasi tentang materi yang akan diujikan. Maksud materi yang diberikan guru kepada siswa lalu diinformasikan kepada siswa bahwa materi yang pernah diberikan guru dijadikan ujian tes. Berikut jenis tes yang akan digunakan. Jenis tes yang biasa digunakan adalah jenis tes pilihan ganda atau esai. Selanjutnya, proses berpikir yang akan diukur. Maksudnya, untuk membuat soal tes dari kisi-kisi yang diberikan guru haruslah diukur sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, tingkat kesukaran soal. Maksudnya adalah bilangan yang menunjukkan susah atau mudahnya suatu soal yang telah diberikan oleh guru kepada siswa. Berikut yang terakhir adalah jumlah butir soal waktu ujian. Maksudnya, guru harus menentukan jumlah soal yang diujikan kepada peserta ujian. Perkenalkan, nama saya Mariam, stambuk A40118250 kelas F. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses berpikir yang akan diukur. Pada proses berpikir yang akan diukur terbagi menjadi 3, yaitu proses berpikir rendah seperti ingatan, yang kedua proses berpikir sedang seperti pemahaman atau penerapan, yang ketiga proses berpikir tinggi seperti analisis, sintetis, atau evaluasi. Nah, proses berpikir rendah seperti ingatan. Ingatan adalah kekuatan jiwa untuk menerima penyimpanan dan memproduksi kembali pesan dan kesan. Ingatan itu muncul pada saat tertentu dengan adanya pemaksaan untuk memproduksi kembali. Nah, saya akan menjelaskan proses berpikir sedang seperti pemahaman atau penerapan, yaitu berpikir melibatkan manipulasi otak terhadap informasi, seperti saat kita membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran dan membuat keputusan. Berpikir adalah fungsi kognitif tingkat tinggi dan analisis proses berpikir menjadi bagian psikologis kognitif. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan proses berpikir tinggi, analisis sintetis atau evaluasi. Nah, analisis adalah kemampuan membedakan bagian, mengidentifikasi elemen, dan melihat satu titik pandang suatu sistem. Sebagian siswa mampu memfokuskan pikirannya komponen tertentu dalam satu sistem yang terdiri dari banyak komponen. Nama saya Nurdayanti, stambuk A40118248. Di materi ini saya akan materi dari Mariam, yaitu saran pemeriksaan tes uraian. Yang pertama, setiap jawaban diperiksa 2 pemeriksa. Maksudnya yaitu kedua pemeriksa menyamakan persepsi untuk mencari kesepakatan cara memutuskan. Yang kedua, memeriksa menguji cobakan pedoman penskoran yang sudah disepakati dengan memeriksa 5-10 lembar jawaban siswa. Yang kedua, memeriksa jawaban siswa dilaksanakan setelah uji coba. Pemeriksa menunjukkan hasil pemeriksaan yang baik. Sebelum menyusun sebuah tes uraian, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu pokok-pokok yang kita periksa. Maka akan mempermudah kita dalam mengoreksi tes dari siswa tersebut. Saran pemeriksaan tes uraian yang kedua yaitu lakukan penyamaan persepsi sebelum memeriksa. Yang pertama itu maksudnya
membaca setiap jawaban yang diberikan oleh siswa dan dibandingkan dengan kunci jawaban yang telah disusun. Yang kedua, menumbuhkan skor di sebelah kiri setiap jawaban, dilakukan per nomor soal. Yang ketiga, menjumlahkan skor-skor yang telah dituliskan pada setiap soal. Dengan cara ini, maka skor yang diperoleh siswa tidak dibandingkan dengan jawaban yang paling lengkap diberikan kepada siswa lain, tetapi dibandingkan dengan jawaban yang lengkap dan diberikan kepada siswa dan sudah ditentukan guru. Saran pemeriksaan tes uraian yang ketiga yaitu pemeriksaan jawaban per nomor soal untuk seluruh peserta ujian. Maksudnya, pertama itu membaca soal pertama dari seluruh siswa untuk memperoleh gambaran mengenai lengkap tidaknya jawaban yang diberikan siswa secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan angka untuk soal pertama. Misalnya, jika jawabannya lengkap diberi angka 5 dan skornya diberi 4 dan begitu seterusnya. Yang ketiga, mengulangi langkah-langkah tersebut untuk soal kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan pemeriksaan tes uraian yang terakhir yaitu selalu berpedoman pada pedoman penskoran. Maksudnya di sini, untuk pemberian skor pada tes bentuk uraian adalah dengan menggunakan cara pemberian angka yang relatif. Misalnya, untuk sesuatu nomor, untuk soal, jawaban yang paling lengkap mengandung 3 unsur, padahal yang kita ketahui adalah 5 unsur. Sedangkan yang menjawab hanya 2 atau 1 unsur, kita beri angka lebih sedikit, misalnya 3,5, 2,5, pun 1,5, dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Gabri, nomor tubuh tablet 4011873. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen kinerja. Asesmen kinerja memiliki keunggulan. Yang pertama adalah dapat menilai hasil belajar yang kompleks dan keterampilan-keterampilan yang tidak dapat dinilai dengan tradisional. Contohnya, jika Anda ingin mengukur kinerja atau kerja siswa dalam membuat karangan, maka banyak aspek yang dapat diukur dari tugas karangan tersebut. Yang kedua, menyajikan hasil penilaian yang lebih hakiki, langsung, dan lengkap. Artinya, dengan melakukan asesmen, kita akan dapat menilai hasil belajar anak secara lengkap. Tidak hanya hasil belajar dalam ranah kognitif, tapi dalam ranah afektif dan psikomotor. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya, kita sebagai guru harus memotivasi siswa untuk belajar karena mereka terlibat langsung dalam perumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keempat, mendorong pembelajaran pada situasi kehidupan nyata. Asesmen alternatif menekankan kepada apa yang dapat ditujukan atau apa yang dapat dikerjakan oleh siswa, bukan apa yang diketahui oleh siswa tersebut. Dari asesmen kinerja adalah membutuhkan banyak waktu. Artinya, asesmen kinerja tidak bisa disusun dengan waktu yang tergesa-gesa. Dibutuhkan perhatian yang besar bagi guru dalam penggunaan agar mencapai tujuan yang akan dikehendaki. Yang kedua, adanya unsur subjektivitas dalam pemberian skor. Dengan adanya unsur ini sangat memberatkan, dengan secara khusus memiliki reliabilitas yang rendah. Sekian. Nama saya Safitri, stang BK40111827. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya, yaitu tentang konstruksi asesmen kinerja. Konstruksi asesmen kinerja terdiri dari atas 2 bagian, yaitu tugas yang harus dikerjakan peserta didik atau teks dan kriteria pemberian skor atau rubrik. Yang pertama yaitu tugas yang harus dikerjakan peserta didik atau tes, yaitu tugas ontetik. Siswa yang terlibat dalam tugas-tugas dalam bentuk di mana mereka akan terlibat langsung dalam kehidupan luar kelas atau suatu kegiatan seperti para ilmuwan yang harus sesuai dengan data yang dikumpulkan. Tugas meminta siswa untuk melakukan kinerja ketika diminta untuk membangun respon mereka sendiri dari apa yang disajikan. Yang kedua, tugas yang diberikan sebagai tantangan yang dihadapi di dunia nyata.
Adapun karakteristik tugas penilaian ontetik merupakan pelengkapan dari penilaian tradisional, bahwa penilaian ontetik umumnya dibedakan dari penilaian tradisional adalah atribut yang digunakan memilih respon atau melakukan tugas. Penilaian ontetik meminta siswa untuk menunjukkan pemahaman dengan melakukan tugas yang lebih kompleks, biasanya mewakili aplikasi yang terlebih bermakna, yang dibuat-buat atau kehidupan nyata, yaitu tugas dibuat untuk penilaian dalam waktu singkat, meningkat atau mengenal membangun pengetahuan penerapan, yaitu penilaian ontetik meminta siswa untuk menganalisis atau mensintesis dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari, menciptakan makna baru dalam proses, berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Itu penilaian ontetik memungkinkan lebih banyak pilihan siswa dan mengkonstruksi apa yang disajikan sebagai bukti kemampuan mereka. Bukti tidak langsung dan bukti langsung meminta siswa untuk menulis. Kritik harus memberikan bukti lebih langsung dari keterampilan daripada meminta siswa memilih jawaban dari serangkaian pilihan ganda untuk pertanyaan analisis. Langkah-langkah penilaian tugas ontetik. Yang pertama, mengidentifikasi standar merupakan pertanyaan yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa. Satu tugas ontetik. Dalam memilih tugas ontetik terlebih dahulu, mengkaji standar yang digunakan dan mengkaji kenyataan atau dunia yang sesungguhnya. Yang kedua, kriteria pemberian skor atau rubrik. Sebuah rubrik adalah seperangkat kriteria untuk karya siswa yang mencakup deskripsi dari tingkat kualitas kinerja pada kriteria. Menggunakan rubrik seperti alat evaluasi lalunya. Rubrik menggunakan untuk tujuan tertentu dan bukan untuk orang lain. Tujuan utama dari rubrik adalah untuk menilai kinerja. Dan rubrik terdapat dua jenis, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Kalau rubrik holistik yaitu skor dilakukan terhadap proses keseluruhan atau kesatuan produk tanpa menilai dan komponen secara terpisah. Rubrik terdapat dua jenis, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Rubrik holistik itu penskoran dilakukan terhadap proses keseluruhan atau kesatuan produk tanpa menilai bagi komponen secara. Rubrik analitik, penskoran mula-mula dilakukan atas bagian-bagian individual produk atau penampilan secara terpisah, kemudian dijumlahkan skor individual itu memperoleh skor total. Perkenalkan, nama saya Nikade Rizky Stambu A4011822. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penilaian berbasis kompetensi. Yang pertama, menilai semua hasil belajar peserta didik dari segi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kedua, hasil penilaian harus dapat memberikan informasi yang akurat dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Ketiga adalah sistem penilaian dapat mendorong peningkatan kualitas pembelajaran adalah sistem peningkatan berkelanjutan. Sistem berkelanjutan adalah penilaian yang melibatkan semua indikator, mengembangkan soal yang dapat dianalisis untuk menentukan hasil dari kerja siswa yang mana yang telah atau yang belum dimengerti. Empat adalah penilaian melalui prinsip penilaian berkelanjutan, yang merupakan menilai kompetensi dasar, menganalisis, dan melakukan tindak lanjut berupa remedia, pengayaan, sehingga peserta didik dapat mencapaikan kompetensi dasar secara bertahap.